Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita akan memulai ibadah di rumah masing-masing bersama keluarga kita. Meski saat ini kita beribadah di rumah, namun tidak mengurangi rasa hormat kita di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Untuk itu saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita masuk di dalam saat teduh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan yang benar. Bahwasanya pertolongan kita adalah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil buatan tangannya. Kiranya turun atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut pujian KPPK nomor 2, hormat diberi. KPPK nomor 2, hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia, amin, amin. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Yosua 24 ayat 15. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan duduk kembali. Tiada kasih yang lebih besar selain kasih yang diberikan Tuhan kepada kita. Tiada kasih yang tidak bercela selain kasih yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Dan tiada kasih yang sempurna selain kasih yang berasal dari Allah. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian dari KPPK nomor 27, Kasih Allah. Kita pujikan ketiga baitnya. KPPK nomor 27, Kasih Allah. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selamanya.
dalam dunia yang tak tetap, tata kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Namun sebelumnya, kami persilakan Bapak Ibu Saudara untuk ambil waktu sejenak untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, atas segala berkat dan penyertaan-Mu yang telah kami terima, dan kami rasakan sepanjang perjalanan hidup kami. Ya Tuhan, pagi hari ini, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa-dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan di hadapan-Mu. Kami sadar dan mengaku salah di hadapan-Mu ya Tuhan, atas dosa-dosa yang telah kami lakukan, baik melalui perkataan, perbuatan, maupun pikiran kami. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Sucikan hati kami yang penuh dengan dosa. Tegurlah hati kami Tuhan, sehingga kami sadar untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyerumuskan kami ke dalam dosa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah panjatkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa-dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16-18a. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak dihukum. Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan duduk kembali. Petunjuk baru pagi hari ini diambil dari kitab Ulangan 6 ayat 4-9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu,
apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mungkin saat ini kita merasa takut, cemas, atau khawatir dengan situasi yang terjadi akhir-akhir ini di negara kita, bahkan di seluruh dunia. Bahkan kita merasakan kesusahan, kesedihan yang teramat dalam seiring munculnya pandemi COVID-19, sehingga kita menjadi putus asa dan kecewa. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya. Kita harus percaya akan pertolongan Tuhan. Kita harus percaya Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan masih memelihara kita di saat kita sedang mengalami musibah seperti saat ini. Ya. Oke. Kita lanjutkan puji-pujian kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan pada KPPK nomor 422, Tuhan peliharaku. Kita pujikan ketiga baitnya. KPPK nomor 422, Tuhan peliharaku. Jangan takut kesusahan, Tuhan peliharamu. Aman di bawah sayapnya, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Saat susah dan kecewa, Tuhan peliharamu. Bahaya datang menimpa, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Anugerahnya melimpah, Tuhan peliharamu. Segalanya yang kau perlu, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Kami undang Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama dengan orang-orang percaya di seluruh muka bumi dan gereja segala abad. Kita akan ikrarkan iman kepercayaan kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat akan dilayani oleh Evangelis Imam Romli. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada saat ini kami masih boleh diperkenankan oleh Tuhan datang ke hadirat-Mu. Kami sudah menaikkan setiap pujian penyembahan kami, dan kiranya semua itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Kesempatan yang indah juga boleh kami dapatkan
ketika kami boleh bersama-sama diperkenankan menaikkan setiap syafaat-syafaat kami kepada Tuhan. Saat ini kami bersama-sama teringat bagi setiap jemaat Tuhan yang sampai saat ini masih dalam kelemahan tubuh. Kami rindu kiranya Tuhan, Engkau boleh lawat mereka satu persatu. Tuhan boleh berkarya dalam kehidupan mereka, di dalam hati mereka, sehingga di tengah-tengah sakit yang boleh mereka alami, mereka boleh tetap memiliki pengharapan yang teguh akan Tuhan. Dan kami juga terus berdoa bagi proses pemulihan mereka. Tuhan boleh berkarya melalui setiap obat-obatan, melalui setiap terapi-terapi yang boleh dilakukan. Kiranya melalui semua itu boleh menjadi saluran tangan kuasa Allah boleh berkarya dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Kami berdoa juga bagi anggota keluarga yang boleh dengan setia mendampingi mereka di masa sakit. Kiranya Tuhan juga boleh tolong mereka dengan hikmat-Mu, berikan mereka kesabaran, kasih yang mau dengan lemah lembut merawat anggota keluarga yang sakit. Dan biarlah di dalam pelayanan mereka bagi keluarga yang sakit, Tuhan terus tambah-tambahkan kesehatan, sehingga mereka pun boleh dipeliharakan oleh Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap kebutuhan-kebutuhan biaya yang diperlukan dalam proses pemulihan. Biarlah Tuhan yang juga mencukupkan dan memberkatinya. Kami teringat bagi Bapak Chandra Surya, kami teringat bagi Ibu Suprapti, kami teringat bagi Bapak Ardianto, kami teringat bagi adik Ibu Toto, kami teringat bagi Pak Cu yang ada di Donomulyo, dan kami juga menyerahkan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang tidak hamba-Mu sebutkan. Kiranya Tuhan boleh melawat mereka satu persatu. Kami juga bersama-sama pagi hari ini berdoa bagi keberadaan gereja-Mu. Tuhan yang terus menolong dan memimpin gereja-Mu, segenap jemaat Tuhan boleh terus dipeliharakan oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka, di dalam setiap pergumulan mereka, dan kiranya Tuhan hadir di dalam hidup mereka. Kami juga rindu Tuhan memberkati setiap majelis hamba Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan di gereja-Mu. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati mereka di dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, dan dalam kehidupan pribadi mereka. Kiranya hikmat dan kasih Tuhan terus dilimpahkan bagi mereka. Kami juga bersama-sama berdoa bagi keberadaan program-program gereja di masa-masa pandemi ini. Kami menyerahkan Bapa, kiranya Tuhan yang terus berkarya di dalam setiap program, setiap pelayanan yang diupayakan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan boleh berikan hikmat bagi hamba-hamba-Mu, bagi para majelis yang terlibat di dalamnya, bagi pelayan-pelayan Tuhan. Kiranya semua yang dipersiapkan boleh diberkati oleh Tuhan. Kami juga bersama-sama berdoa bagi keberadaan bangsa negara kami. Kami serahkan untuk pemimpin negara kami, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Kiranya Tuhan juga boleh memberikan hikmat bagi beliau di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Kiranya hikmat-Mu diberikan bagi beliau boleh memikirkan solusi-solusi terbaik di dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini maupun dunia saat ini. Kami menyerahkan untuk para kabinet bersatu yang boleh mendukung kerja daripada Presiden Tuhan. Biarlah Tuhan juga boleh berkati mereka dengan tugas tanggung jawab masing-masing, boleh melakukan dengan baik untuk setiap program daripada Presiden boleh berjalan dengan baik. Kami juga menyerahkan untuk lembaga-lembaga tinggi negara yang ada. Biarlah mereka juga bersatu hati untuk boleh bersama-sama menyatukan hati untuk memikirkan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Kami juga secara khusus Bapak berdoa bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang bertanggung jawab sebagai komando di dalam penanganan COVID-19. Kami serahkan mereka di dalam kerja dan pelayanan mereka. Kiranya kesehatan, kekuatan daripada Tuhan juga diberikan bagi mereka. Secara khusus bagi tenaga kesehatan, para medis, perawat yang ada di garis depan. Biarlah mereka juga diberikan kekuatan kesehatan bagi yang cukup dari Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan tugasnya dan melalui apa yang mereka lakukan boleh menolong para pasien yang terinfeksi virus ini. Kami menyerahkan untuk keluarga mereka yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati dan memelihara mereka. Dan kami juga akhirnya menyerahkan untuk keberadaan pekerjaan Tuhan yang ada di Donomulyo. Kami menyerahkan jemaat-Mu di sana dengan segala pergumulan, hamba Tuhan di sana dengan segala pergumulan. Kiranya Tuhan juga menolong,
setiap pelayanan dan tumbuh kembang daripada pekerjaan Tuhan di Donomulyo, Tuhan juga boleh berkati, dan Tuhan boleh menyatakan setiap kebutuhan daripada jemaatmu di sana tepat waktunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga bersama-sama teringat bagi pekerjaan Tuhan yang dipercayakan boleh didirikan oleh gerejamu, yaitu Sekolah Kristen Pilata Kasih. Secara khusus dalam persiapan penerimaan siswa baru di tahun ajaran yang baru, Tuhan tolong dan Tuhan kiranya menggerakkan orang-orang tua yang boleh menitipkan anak-anak mereka untuk dididik di sekolah ini. Dan Tuhan juga boleh berkati setiap pengurus yayasan, koordinator sekolah, kepala sekolah, dan guru serta pegawai, untuk mereka juga bersatu hati di dalam melayani dan mewujudkan visi misi yang Tuhan berikan bagi sekolah ini. Dan akhirnya Bapa, kami sekali lagi menyerahkan sepenuhnya untuk setiap sahabat-sahabat kami ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami rindu alaskan setiap seru doa kami ini di dalam doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Imam Romli. Dan untuk mempersiapkan hati kita di dalam menerima firman Tuhan pada pagi hari ini, kita pujikan pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh memberkati kami dan hadir dalam setiap hati kami jemaat Tuhan. Sehingga ketika firman Tuhan kami baca, kami renungkan bersama, kami juga diberikan hikmat untuk mengerti akan maksud Tuhan dan juga untuk melakukan setiap kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan jemaat sekalian yang mendengarkan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian. Meskipun pada pagi hari ini kita masih harus mengadakan ibadah di rumah kita masing-masing dan belum bisa beribadah bersekutu bersama saudara seiman di gereja, tetapi kiranya ini tidak mengurangi kerinduan dan sukacita kita di dalam kita datang kepada Tuhan dan beribadah pada Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan dan juga melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca dengan satu tema, yaitu membangun mezbah keluarga. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, keluarga adalah unit yang paling kecil dalam masyarakat. Keluarga Kristen khususnya adalah miniatur dari sebuah gereja. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa peranan keluarga bagi gereja dan masyarakat itu begitu vital. Mengapa demikian? Karena dalam keluarga seseorang bertumbuh dalam segala aspek hidup, baik jasmani maupun rohani, dan kemudian mereka menjadi satu pribadi yang sudah memiliki karakter dan kembali kepada masyarakat. Oleh sebab itu, baik buruknya keluarga pasti akan mempengaruhi kondisi di dalam gereja atau masyarakat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, memiliki keluarga yang baik dan bahagia tentu merupakan idaman semua orang. Namun kita melihat terkadang banyak, walaupun itu menjadi satu idaman dan keinginan setiap orang, kita melihat banyak keluarga itu gagal. Banyak orang-orang gagal membangun satu keluarga yang baik dan bahagia. Yang jadi pertanyaannya bagi kita, bagaimana kita dapat membangun keluarga yang baik, membangun keluarga yang bahagia di dalam kehidupan rumah tangga kita. Mazmur 122:1 mengatakan bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kebenaran ini menyatakan bahwa hanya dengan menghadirkan Tuhan di dalam keluarga yang kita bangun. Kebenaran ini mengatakan bagaimana ketika hanya dengan memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan, itu akan menolong terbentuknya satu keluarga yang baik, satu keluarga yang di dalamnya penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Karena kita tahu Tuhan adalah pribadi yang memiliki kedaulatan dan memegang kendali penuh atas segala sesuatu, termasuk keluarga di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, salah satu cara membangun relasi dengan Tuhan di dalam keluarga itu adalah dengan adanya mezbah keluarga. Apa yang dimaksud dengan mezbah keluarga? Dari tata bahasa kita menemukan dua suku kata yang dipakai untuk menjelaskan bagian ini.
Yang pertama kita menyoroti kata mezbah. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa mezbah adalah sebuah tempat di mana seseorang mempersembahkan korban itu kepada Tuhan. Dan juga satu tempat yang menggambarkan tentang kehadiran Tuhan. Sedangkan keluarga adalah seisi rumah yang terdiri dari orang tua, suami istri, anak, dan juga mungkin ada keluarga inti lain yang tinggal bersama dengan mereka. Itu disebut keluarga. Jadi ketika kita menemukan dua pengertian dari suku kata tersebut, kita bisa menarik satu definisi, kita bisa menyimpulkan satu definisi sederhana tentang apa sebenarnya mezbah keluarga itu. Mezbah keluarga dapat didefinisikan sebagai aktivitas menyembah Tuhan yang melibatkan seluruh anggota keluarga. Bapak Ibu Saudara sekalian, memiliki waktu pribadi sendiri-sendiri dengan Tuhan itu memang penting. Namun tidak kalah penting adalah ketika seseorang membangun mezbah keluarga di dalam keluarga masing-masing. Mengapa demikian? Karena adanya mezbah keluarga itu dapat menegaskan kembali bahwa Tuhan adalah pusat daripada kehidupan dan keberadaan daripada keluarga atau rumah tangga tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang perlu kita ketahui dan perlu kita sadari bahwa mezbah keluarga adalah satu aktivitas yang tidak terjadi dengan sendirinya. Ketika kita percaya, ketika kita menjadi orang Kristen dan kemudian tiba-tiba terciptalah, terbangunlah mezbah keluarga di keluarga kita. Bukan. Mezbah keluarga juga bukan terjadi ketika mungkin kita katakan bahwa saya sudah memiliki waktu pribadi dengan Tuhan. Ketika saya bangun pagi, saya berdoa, saya baca firman, itu rutin saya lakukan. Dan kemudian kita katakan saya sudah punya mezbah keluarga. Bukan. Tetapi mezbah keluarga ini berbicara ketika kita bersama keluarga menyatukan hati, ya, untuk kita bersama-sama menyembah Tuhan dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ini tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi ini perlu dibangun. Oleh karena itu pagi hari ini saya mengajak kita bersama-sama, kita belajar dari firman Tuhan mengenai prinsip-prinsip yang perlu kita perhatikan di dalam kita membangun mezbah keluarga di rumah kita masing-masing, di dalam keluarga kita masing-masing. Yang pertama yang perlu kita perhatikan yaitu bahwa kepala keluarga atau orang tua harus menjadi inisiator di dalam membangun mezbah keluarga. Kepala keluarga harus mengambil inisiatif untuk merencanakan, untuk mendorong seluruh anggota keluarga untuk berelasi dengan Tuhan bersama-sama. Dan melalui kebenaran ini kita bisa melihat bahwa mezbah keluarga sebenarnya harus dimulai terlebih dahulu dari orang tua. Ya, satu kesadaran daripada orang tua bahwa saya memiliki kebutuhan ini, yaitu mezbah keluarga bagi keluarga saya. Itu juga yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab. Dalam Kejadian 8 ayat 20 dicatat bahwa Nuh membangun mezbah dan kemudian dia mempersembahkan korban bagi Tuhan bersama dengan keluarganya setelah air bah surut. Ada inisiatif daripada Nuh untuk dia membuat mezbah dan kemudian mempersembahkan korban. Yosua juga menjadi inisiator, menjadikan Allah sebagai Tuhan atas keluarganya. Seperti yang kita baca dalam Yosua 24 ayat 15. Dia mengatakan bahwa tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Satu inisiatif daripada Yosua. Dan kita melihat bahwa Tuhan telah menyerahkan tanggung jawab kepada orang tua untuk mengawasi iman anak-anak mereka. Dan kita melihat jika kita sebagai orang tua berhasil membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Dan ketika kita berhasil membangun mezbah keluarga,
kita akan melihat bahwa anak-anak kita akan memiliki akar yang kuat di dalam kehidupan mereka, di dalam mengenal kasih Tuhan, memiliki rasa hormat kepada Tuhan, dan juga memiliki kepercayaannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada bangsa Israel, Tuhan juga memberikan tanggung jawab kepada mereka sebagai orang tua. Di dalam Ulangan 6 ayat 6-9 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan engkau membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini adalah satu pesan yang diberikan Tuhan kepada orang Israel, di mana orang tua diberikan kepercayaan untuk boleh membawa keluarga, anak-anak mereka kepada Tuhan. Dalam bagian ini kita akan menemukan dua prinsip dasar yang perlu kita perhatikan sebagai orang tua di dalam kita memimpin kehidupan anak-anak kita untuk dibawa kepada Tuhan. Yang pertama kita melihat yaitu bahwa orang tua harus mengajarkan anak-anak tentang kebenaran Tuhan itu terus-menerus. Ini berbicara ketika ditegaskan kembali, yaitu ketika apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa ada satu tanggung jawab yang itu tidak hanya sekali saja dilakukan, tapi nasihat ini adalah nasihat atau pengajaran kebenaran yang terus diungkapkan, diajarkan terus-menerus kepada anak-anak kita. Itu prinsip yang pertama. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua, kita perhatikan bahwa orang tua juga harus menjadi teladan. Supaya anak-anak kita dapat meniru kita dalam iman, kasih, dan perbuatan kita. Jadi ketika yang pertama itu berbicara tentang kita mengajarkan. Prinsip yang kedua yang harus kita perhatikan sebagai seorang inisiator membangun mesbah keluarga adalah kita boleh memberikan teladan bagi anak-anak kita. Dewasa ini banyak sesuatu yang sebenarnya tidak adil. Kita sebagai anak orang tua seringkali menuntut anak kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Kita menuntut anak-anak kita melakukan hal-hal yang benar. Tapi tidak sedikit di antara orang-orang tua yang tidak konsisten dengan apa yang dia inginkan. Karena apa? Mereka sendiri seringkali melanggar apa yang dinasihatkan kepada anak-anaknya. Prinsip yang kedua, memberikan kita pengajaran yang berarti, yaitu bahwa apa? Sebagai seorang inisiator, kita harus membawa keluarga kita. Kita harus mendidik anak kita terus-menerus akan kebenaran Tuhan. Dan yang kedua, kita juga harus menjadi seorang teladan bagi anak-anak kita. Karena apa? Mereka bisa melihat dan meniru kita di dalam iman, kasih, dan perbuatan kita. Itu yang pertama, bahwa prinsip yang pertama di dalam membangun mesbah keluarga, yaitu bahwa seorang kepala keluarga dan orang tua haruslah menjadi inisiator di dalam membangun mesbah keluarga. Dan yang kedua kita melihat bahwa prinsip yang kedua di dalam membangun mesbah adalah bahwa di dalamnya ada korban. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap mesbah dibangun untuk menjadi tempat korban kepada Allah. Itu yang dicatat di dalam Alkitab. Ketika Abraham membangun mesbah, kemudian dia membawa korban. Ketika Nuh membangun mesbah, kemudian dia juga membawa korban kepada Tuhan. Jadi sangat aneh ketika ada mesbah tetapi tanpa korban. Artinya bahwa apa? Mesbah tanpa korban itu sama saja seperti tumpukan batu yang tidak memiliki arti apa-apa. Ketika kita perhatikan Kejadian 8 ayat 20, kita melihat bahwa Nuh mempersembahkan korban di atas mesbah yang dibuatnya. Itu berbicara bahwa apa? Ada mesbah berarti harus ada korban. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian juga dalam membangun mesbah keluarga. Prinsip yang kedua ini juga tidak boleh dilupakan, yaitu pasti ada korban yang harus kita persembahkan kepada Tuhan.
Korban di sini dapat memiliki arti yang pertama itu waktu. Ketika berbicara membangun mesbah keluarga, tentu ada waktu yang harus kita sisihkan, kita sediakan bagi Tuhan. Bagi seseorang yang baru memulai untuk membangun mesbah keluarga, tentu ini menjadi sesuatu yang kita harus mengatur ulang jadwal kita dan juga mengatur ulang kesibukan-kesibukan kita di sepanjang hari. Jika Tuhan telah memberikan hal yang terbaik bagi kita, maka kita juga harus memberikan waktu terbaik bagi Tuhan, menyediakan waktu terbaik bagi Tuhan untuk kita boleh membangun mesbah keluarga. Yang kedua, korban juga bisa memiliki arti tenaga, menyiapkan diri dalam kondisi terbaik untuk bersekutu dalam mesbah keluarga. Seringkali yang menjadi penghambat untuk kita mengadakan mesbah keluarga adalah kadang-kadang kita memiliki satu kemalasan, satu tidak ada kegairahan untuk kita boleh mengadakan itu. Oleh karena itu, kita perlu juga membawa korban tenaga kepada Tuhan. Kita boleh menyiapkan diri dalam kondisi terbaik kita untuk bersekutu di dalam mesbah keluarga. Yang ketiga, korban di sini juga dapat memiliki arti yaitu berfokus pada kesenangan Tuhan, bukan kesenangan diri sendiri. Mungkin sebelum kita membangun mesbah keluarga, kita bisa melakukan banyak hal untuk sesuatu yang itu menyenangkan hati kita. Tapi ketika kita membangun mesbah keluarga, mungkin kemudian kita harus mengurangi semua itu, bahkan mungkin kita harus meniadakan setiap kegiatan-kegiatan kita yang menyenangkan hati kita, untuk kita berfokus kepada kesenangan Tuhan dan juga bukan kepuasan kita sebagai manusia. Jadi dua prinsip inilah yang boleh menolong kita untuk kita boleh membangun mesbah keluarga dalam keluarga kita. Yaitu yang pertama, yaitu bahwa kita sebagai orang tua harus menjadi seorang inisiator untuk membangun mesbah itu. Kita boleh membawa keluarga kita kepada Tuhan, dan yang terutama kita harus memiliki akar yang kuat, kerinduan yang kuat untuk kita mengadakan mesbah keluarga itu dalam keluarga kita. Untuk mengakhiri khotbah saya pada pagi hari ini, saya ingin mengutip satu catatan yang ditulis oleh seorang penulis, yaitu Dr. Tim LaHaye dalam bukunya yang berjudul You and Your Family. Dalam bukunya dia memberikan satu diagram silsilah tentang dua orang yang hidup pada abad 18. Yang seorang bernama Max Jukes dan yang seorang lagi adalah bernama Dr. Jonathan Edwards. Si Max ini adalah seorang penyelundup alkohol yang jahat dan tidak bermoral. Sedangkan Dr. Jonathan Edwards adalah seorang Kristen yang saleh. Jonathan Edwards ini menikah dengan seorang wanita yang mempunyai iman dan hidup baik juga. Dan kemudian mereka memiliki satu keluarga. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui silsilah kedua orang ini ditemukan ada perbandingan apa yang terjadi dengan generasi mereka di masa yang akan datang. Dari keluarga Max Jukes, dia memiliki 1026 keturunan. Dan apa yang terjadi dengan keturunan daripada Max ini? 300 orang mati muda, 100 orang di penjara, dan 190 orang keturunannya adalah menjadi seorang pelacur, dan 100 orang peminum berat. Sedangkan yang terjadi dengan generasi atau keturunan daripada Jonathan Edwards adalah bahwa dia memiliki 729 keturunan. 300 orang menjadi seorang pengkhotbah, 65 orang menjadi seorang profesor di universitas, dan juga 13 orang menjadi penulis, 3 orang menjadi pejabat pemerintah, dan 1 orang menjadi wakil presiden Amerika. Dari hal ini kita melihat bahwa berdasarkan diagram tersebut, kita bisa melihat bahwa kebiasaan dan keputusan dan nilai-nilai dari generasi yang terdahulu itu memiliki pengaruh
terhadap kehidupan generasi berikutnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah membawa keluarga kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan? Seperti halnya kisah yang terjadi dengan dua orang yang saya sebutkan, yang kita bisa lihat di atas, bahwa keputusan kita saat ini akan mempengaruhi kehidupan generasi kita selanjutnya. Oleh karena itu pilihannya adalah apakah kita mau mempersiapkan generasi kita untuk memiliki masa depan yang baik dan memiliki kehidupan yang baik, ataukah kemudian kita lebih cenderung mengikuti keinginan kita dan kemudian akibatnya adalah sesuatu yang akan dirasakan oleh generasi kita selanjutnya. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberikan kekuatan kita untuk kita memutuskan yang terbaik. Apakah kita mau mengundang Tuhan hadir di dalam keluarga kita, atau bahkan kita mengikuti apa yang menjadi naluri kita sebagai manusia di dalam kita membangun keluarga kita di dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kembali mengingatkan kami akan pentingnya kehadiran Tuhan bagi keluarga kami, di dalam keluarga kami. Tuhan tolong kami sebagai orang tua, kepala keluarga, untuk kami juga diberikan hikmat, untuk kami memiliki satu gairah, memiliki satu dorongan untuk membawa keluarga kami kepada Tuhan. Untuk kami boleh membangun mesbah keluarga di tengah-tengah keluarga kami. Dan Tuhan boleh menolong kami, Tuhan berikan kami hikmat untuk kami boleh memiliki keberanian dan dorongan itu. Firman-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi kiranya ini terus berbicara kepada kami, setiap orang percaya, untuk kami melibatkan Tuhan dalam segala aspek hidup kami, terlebih dalam keluarga kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang untuk kita sekalian bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan persekutuan daripada Roh Kudus akan menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.